Hmm, udara dingin banget. Ngopi yuk. Udara dingin banget. Ngopat yuk. Halo guys, balik lagi di channel ini. Segampang itukah orang-orang kena obat-obatan terlarang itu narkoba? Dan kenapa sih di masa pandemi ini banyak sekali para orang-orang populer yang kedapatan menggunakan narkoba? Sebenarnya apa pendekatan yang memang cocok untuk narkoba ini? Apakah ini suatu tindak kriminal atau apakah ini hanya kecanduan biasa ataupun suatu hal yang bisa dikategorikan suatu penyakit? Kita bahas sekarang. Kamu dulu lah barang itu. Kalau nonton bokep cowok lah. Obat-obatan terlarang udah emang kayaknya banyak digunakan di Indonesia, namun hal ini tetap aja tabu dan gak boleh dibicarakan di depan umum, apalagi di depan aparat kepolisian ataupun orang-orang dari BNN, karena kemungkinan Anda akan disuruh menjadi cepu atau kalian terbongkar rahasianya. Hal ini memang menjadi dilema, bagaimana juga seperti hal-hal yang diilegalkan lainnya seperti prostitusi dan juga ganja yang memang jadi problematika dan dilema di masyarakat. Karena hal ini harus bisa diatur dan diawasi oleh pemerintah. Contohnya bagaimana prostitusi ini dilegalisasi dengan tempat dan pemantauan yang emang udah disediain oleh pemerintah, seperti lokalisasi beberapa tempat yang ada di kota-kota besar, contohnya Jakarta. Dan itu juga yang terjadi dengan ganja di negara-negara khususnya yang seperti negara besar ya, Amerika dan Belanda. Di sana ganja diperbolehkan namun dengan batas tertentu dan dibeli untuk keperluan tertentu juga. Dan ini memudahkan pemerintah untuk bisa memonitor dan melihat peredaran obat-obatan dan juga prostitusi tersebut. Ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya pemerintah Portugal atau beberapa negara Eropa Barat ya, yang memiliki konsumsi narkoba tinggi juga di tahun 2019, apalagi di saat era pandemi seperti sekarang ya. Nah, khususnya di Portugal, narkoba itu bukan lagi dianggap menjadi suatu tindak kriminal konsumsi narkoba, kecuali orang-orang yang mendistribusikan. Nah, untuk penggunanya sendiri, mereka divonis menjadi pasien ataupun orang yang dianggap sakit secara medis karena mereka tidak bisa lepas dari ketergantungan obat-obatan. Kita mungkin paham bagaimana beberapa orang-orang ketergantungan obat-obatan karena pengobatan mungkin yang terjadi selama pengembalian kesehatannya ataupun penggunaan obat-obatan dalam perang seperti terjadi di Perang Dunia Kedua. Bagaimana apa ya istilahnya, lupa lagi gue. Ada istilahnya traumatik untuk korban-korban perang gitu. Mungkin nanti istilahnya gue cantumin ya di video. Nah, untuk itu narkoba ini sendiri sebenarnya bisa diselesaikan dengan obat-obatan. Bagaimana orang itu menggunakan narkoba bukan karena mereka melakukan tindak kriminal. Kita bisa tahu bagaimana orang se-open-mindednya Suki Pardede ya, meskipun dia ateis ataupun agnostik atau apapun itu sebutannya, dia cukup kooperatif dan teman-teman yang memberikan support yang baik, yang menggambarkan bahwa bagaimana dia hidup di lingkungan meskipun katanya antisosial karena pengaruh obat-obatan. Begitu juga yang terjadi dengan Ardi Bakri ataupun keluarga Bakri yang terkena narkoba. Orang seelit itu, orang istilahnya anak pejabat yang memang digadang-gadang mungkin menjadi penerusnya ataupun menjadi seorang miliarder yang menjadi penerus seorang bapak yang sudah besar di dunia bisnis dan politik, ataupun sampai seorang Lucinta Luna
yang dengan kontroversinya, tapi kata Om Deddy katanya dia baik, anaknya baik gitu dan cantik juga. Nah, di situ kita bisa simpulkan bahwa narkoba ini tidak pandang bulu, mau itu orang-orang yang lugu mungkin ataupun ekstrovert introvert tidak terpengaruh, asalkan dia pernah mencoba 1-2 kali mungkin dicekoki atau hal sebagainya, akhirnya ketergantungan gitu. Berbeda halnya mungkin dengan rokok ataupun hal-hal yang adiksi lainnya seperti makanan junk food. Mungkin ada beberapa orang yang suka dan ketagihan, namun ada beberapa orang juga yang mencoba dan bisa menghindari juga untuk ketagihan tersebut. Berbeda halnya dengan narkoba ini karena memang memberikan sensasi yang lebih dari kesenangan, apalagi orang-orang yang memiliki masalah dengan mental ataupun sosial yang mereka gunakan, yang akhirnya saat menemukan obat ini menjadi suatu pelarian ataupun solusi yang sejenak mungkin bisa menenangkan mereka. Sebenarnya narkoba juga bisa digunakan oleh para artis ya untuk bisa menampilkan bakat terbaiknya, karena katanya ada beberapa artis khususnya di Amerika yang memang kayak kalau nggak ngobat tuh nggak sempurna gitu, gak maksimal gitu, dan hal ini mungkin menjadi kontroversi ya. Tapi karena itu di sini mungkin pendekatan pemerintah Portugal dengan menganggap bahwa pengguna obat-obatan terlarang ini adalah orang yang sakit dengan diberikan obat apa namanya ya, itulah obat ini bisa membuat orang-orang ini berhenti kecanduan obat, terutama efek sakaunya ya, karena emang kayaknya menyakitkan banget. Bahkan ada data juga yang menyebutkan bahwa sakau ini lebih sakit dari proses melahirkan, dan obat yang digunakan oleh pemerintah Portugal ini bisa menghentikan efek ketergantungan itu, mungkin meredakan sakaunya karena ada beberapa kasus juga karena obat ini mereka juga tergantungan terus. Tapi kata petugas medis setempat di suatu artikel di Portugal juga katanya gak apa-apa mereka mau bolak-balik 20 tahun pun untuk mendapatkan obat ini daripada mereka hanya merasakan ketergantungan obat dari narkoba yang mungkin hidupnya pendek mungkin karena pengaruh obat-obatan ini. Hal ini kayaknya masih jauh ya dari pemerintah Indonesia, karena mungkin untuk prostitusi yang tadi gue bahas di awal itu udah agak mending ya, di kota-kota gede udah mulai dilokalisasi. Tapi berbeda halnya dengan di kota-kota kecil ini. Sebenarnya kenapa sih lokalisasi itu penting untuk prostitusi? Bukannya untuk menghalalkan prostitusi, karena bisnis prostitusi ini gue agak melenceng sedikit ya, bagaimana ketergantungan orang. Karena bisnis prostitusi itu udah ada dari dulu kan, dan itu juga kebutuhan biologis secara natural, manusia pasti butuh gitu untuk bisa menyalurkan birahinya. Terutama kan mau itu mungkin orang-orang yang sudah berumah tangga ataupun orang-orang yang belum berumah tangga dan mungkin yang rumah tangganya gak berjalan dengan baik. Di situ mereka membutuhkan hal ini. Mungkin dengan teknologi kita bisa melakukan itu, tapi beberapa orang mungkin tidak bisa melakukannya karena beberapa faktor seperti mental dan psikologi mereka. Nah, dengan itu, dengan lokalisasi ini, meskipun prostitusi itu dalam tanda kutip dilegalkan, tapi mereka dalam pengawasan. Dan contohnya yang biasanya lumrah itu adalah penyebaran HIV dan AIDS-nya itu bisa dikontrol, terutama para pekerja seks komersial yang bekerja di tempat prostitusi itu bisa diperhatikan, diberi edukasi dan arahan supaya dari saat mereka mendapatkan penyakit ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dan resiko yang mereka dari pekerjaan mereka bisa tertangani gitu, baik di sudut pandang medis ataupun hukum gitu. Nah, ini juga berlaku untuk ganja di negara-negara maju ya, kayak Amerika dan Belanda tadi.
Ganja juga dengan beberapa banyak penelitian pertimbangan tidak terlalu berbahaya katanya jika dikonsumsi dengan mungkin dosis yang tertentu ya, karena jujur kayaknya ganja di Indonesia itu emang sangat negatif banget gitu. Tapi meskipun orang-orang tua dulu mengkonsumsi itu dan hal itu menjadi lumrah, namun karena mungkin undang-undang narkoba yang kemarin-kemarin itu termasuk ganja yang dilarang, dan akhirnya kayaknya nggak bisa, dan belum bisa pemerintah belum bisa membuka pikiran. Mungkin kedepannya kayaknya bisa sih, karena rata-rata negara demokrasi itu berkiblat ke negara-negara maju kayak Amerika dan Belanda, dan isu-isu ini juga, narasi-narasi ini tentang legalisasi ganja juga banyak didorong, terutama untuk medis dan kesehatan, karena beberapa kasus juga banyak orang-orang yang menanam ganja di rumahnya dengan sembunyi-sembunyi karena untuk mengobati keluarganya, yang terutama kayaknya kasusnya kebanyakan yang kayak stroke gitu, tapi malah diciduk dan terkena tangkap oleh polisi karena mungkin dilarang ya menanam ganja. Dan juga mungkin kasus kemarin pencitraan polisi juga untuk menggerebek ganja katanya, padahal ganjanya jadi sendiri di hutan gitu. Dan itu juga mungkin jadi kasus lain lah, itu mungkin panjang lagi nanti dibahasnya. Nah ini juga akan mungkin kalau sudah bisa terjadi legalisasi ganja, narkoba juga bisa mungkin diatur sedemikian rupa mungkin, atau dikondusifkan supaya tidak menjadi apa ya, kayak dianggap kriminal pengguna itu, tapi lebih ke orang-orang yang berkebutuhan dengan medis gitu, berkebutuhan khusus dengan medis, jadi dianggap orang sakit gitu. Karena penjara di Indonesia itu mayoritas juga dipenuhi oleh pengguna-pengguna narkoba ini membuktikan bagaimana mungkin hukuman mati atau isu penjara di atas 5 tahun gitu tidak membuat ataupun meredakan peredaran narkoba di Indonesia, terutama karena kalau bayangin kalian beli narkoba 10.000 di Cina terus dijual di Indonesia 2,5 juta gitu ya, dengan resiko itu, dengan keuntungan sebesar itu mungkin penjara bisa dibayar mungkin. Dan bagaimana fenomena kayak narkoba masuk ke penjara, narkoba itu masuk ke tempat rehabilitasi, ya itu semakin memperparah dan memperjelas bagaimana narkoba itu emang nggak bisa ditangani dengan cara pendekatan hukum, karena orang dihukum di penjara pun ada narkoba gitu. Jadi kapan berhentinya? Terus di rehab, di tempat rehab juga ada narkobanya gitu. Karena beberapa sipir dan kepolisian juga, oknumnya ya, bukan semuanya, oknumnya juga banyak yang terlibat dalam hal ini, dan itu terbukti di banyak berita dan media, banyak polisi ketangkap tangan kejadian gitu terlibat dalam narkoba ini. Ini sebenarnya menjadi solutif ya, karena di Portugal sendiri berbanding lurus bagaimana perspektif penggunaan narkoba sebagai penyakit gitu, berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengguna narkoba. Karena selain efek kecanduannya, narkoba ini juga diperparah dengan bisnisnya. Bagaimana kalian kalau nonton film-film keren ya tentang gembong narkoba, kayak kartel di India, di Meksiko gitu, di Amerika Latin gitu, mereka rumahnya gede-gede, Pablo Escobar gitu, sampai punya pengaruh di Amerika gitu. Karena ini bisnis gitu, karena di banyak negara itu dilegalkan karena kayak hukum ekonomi aja, semakin jarang, semakin susah barang itu semakin mahal gitu, demand and supply ininya kayaknya gitu pengaruhnya, dan akhirnya ini menyebabkan harga narkoba murah. Nah mungkin ini bisa meredakan harga narkoba yang mahal itu jika narkoba tidak dilegalkan, namun tetap gitu orang-orang yang pengguna narkoba ini direhab dan pendekatan kesehatan gitu, dan akhirnya bisa lepas. Mungkin ada juga solusi seperti pendekatan psikologi ataupun pendekatan mental, kayak melibatkan psikiater, psikolog, karena beberapa kasus juga orang-orang yang sudah dalam
dalam beberapa kasus lepas gitu dari narkoba itu karena mereka memiliki kejelasan dalam kehidupan. Mungkin beberapa hal dalam pengkonsumsian narkoba mereka adalah untuk menghindari ataupun mengakali stres mereka ataupun keresahan mereka tentang kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga bisa mungkin diganti gitu tuh. Penggunaan narkobanya itu menjadi pendekatan oleh psikologi gitu dan mental, ya mereka saat mentalnya down atau merasa resah, mereka tidak lari ke narkoba dan larinya ke psikolog dan psikiater. Tapi hal ini juga belum bisa ataupun belum lumrah di Indonesia tentang kesehatan mental. Jadi di Indonesia hanya sekedar kesehatan secara fisik, belum nyampe ke secara mental. Jadi kayaknya masih jauh. Tapi hal yang paling mungkin itu adalah melegalisasi dengan cara tadi pendekatan kesehatan gitu, dan bukannya pendekatan kriminal. Jadi lebih baik rumah sakit penuh lah daripada penjara penuh, karena rumah sakit penuh itu paling nanti bisa gitu ditambah darurat gitu, sekolah-sekolah dibikin kayak sekarang pandemi gitu. Udah pengalaman pemerintah bikin rumah sakit dadakan gitu, daripada sekarang penjara dadakan nggak bisa gitu. Bagaimana Indonesia sekarang kan udah overload gitu penjaranya karena yang tadi narkoba. Apalagi Menteri Palauli juga di podcastnya Om Deddy pernah ngejelasin gimana restorasi justice gitu, pendekatan hukum itu kalau bisa sehumanis mungkin. Jadi orang-orang yang narkoba ini janganlah dimasukin ke penjara juga karena udah penuh penjara. Jadi kalau bisa direhab. Nah, itu kan pendekatan secara kesehatan di situ bisa diterapkan dan udah ada lampu hijau dari Pak Menteri juga. Oke teman-teman, kayaknya segitu penjelasan gue. Mungkin agak banyak belibet ya dan banyak kesana kemari. Tapi ini perspektif gue ya, dan hal ini juga menjadi solusi kayaknya, saran juga mungkin, ataupun kalau emang ini dianggap omongan sampah juga gak apa-apa, yang penting ada penontonnya lah, gue dapat AdSense. Cuma ini gue bahas aja karena kemarin viral Bang Coki gitu, karena emang gue suka juga perspektif dan pemikirannya gitu. Oke teman-teman, jangan lupa kasih jejak, like, komen, subscribe atau apapun itu terserah kalian. Atau kalian suka video ini, bantu share gitu, bagi-bagiin ke teman-teman kalian ataupun ke grup WA kalian, ke keluarga kalian mungkin, atau orang tua yang pada takut anaknya kena narkoba. Oke teman-teman semua, bye bye, makasih udah mantengin.